Shalom teman-teman. Wah, udah siap belum buat memuji nama Tuhan? Yes. Kalau udah siap, yuk kita mau berdoa ya. Tapi aku aja deh yang pimpin doa sama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini setiap kami, hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lagi Tuhan. Kau yang tolong pimpin setiap kami ya. Semua yang sudah siap, sama-sama katakan amin. Sekarang ikutin gerakan kita sama-sama ya. Oke. Angkat tangan sama-sama. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Terawal lagi ya. Sing high, sing low. Kita muter sama-sama. Sing it absolutely everywhere. Wow, good job, lagi-lagi. Sing high, Sing low. Muter lagi sama-sama. absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, singing And singing about how He set me free. oh, I am Bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Yuk sama-sama lagi lebih semangat. High, sing low. Muter lagi sama-sama. singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing it up to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, mana suaranya? Sing low. Sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Wah, hebat semua, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, hebat banget teman-teman. Sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ya, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini yang sanggup Bapa mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yuk angkat tanganmu sama-sama. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
kita mulai lagi dari awal ya. Sama-sama katakan. Takkan ada lagi kasih yang sepertimu Bapa, kasih seperti ini. sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu besar Bapa untuk setiap kami. Terima kasih. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama katakan. Kasih-Mu Tiada duanya. Haleluya, Jesus. Kami percaya Bapa, hanya Engkau Allah yang besar Bapa untuk setiap kami. Dan sekarang kami mau dengar firman-Mu. Kau yang tolong berkati setiap kami Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak, selamat datang. Ayo kita bersiap untuk mendengarkan pelajaran hari ini. Kita sama-sama belajar bagaimana ketika kita semua ketemu sama Tuhan dan jadi pengikutnya, itu adalah suatu hadiah yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak ternilai indahnya. Atau kita bisa sebut itu priceless. Pelajaran hari ini kita ambil di kitab Matius 13 ayat yang ke-44 sampai ke-46. Yuk anak-anak, semuanya nggak ada yang main-main lagi. Nggak ada yang ngobrol lagi. Kita mulai pelajaran ini sama-sama. Dalam ayat tadi diceritakan ada dua perumpamaan. Yang pertama, ketika suatu hari ada seseorang yang menemukan harta karun yang terpendam di sebuah ladang. Orang tersebut sangat bersukacita dan ia ingin memiliki harta karun tersebut. Setelah ia pikirkan caranya, ia kembali mengubur harta karun yang sangat berharga tadi ke dalam tanah. Ia pulang ke rumahnya, mengambil seluruh harta miliknya dan cepat-cepat pergi ke pedagang untuk menjual seluruh harta miliknya tadi. Setelah itu, orang tersebut pun bergegas mendatangi pemilik ladang tadi dan ia membelinya dengan hasil penjualan harta miliknya. Orang tadi happy banget. Akhirnya harta karun tadi jadi miliknya. Perumpamaan yang kedua bercerita tentang seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah. Pedagang tersebut pergi ke berbagai tempat untuk mencari mutiara yang cocok dengan mutiara impiannya itu. Suatu hari ketemu nih penjual mutiara terkenal dan terkomplit di daerah itu. Satu persatu kotak mutiara dibuka, tapi belum ketemu juga nih dengan mutiara yang dia mau. Akhirnya dibukalah kotak mutiara terakhir. Dan, nah, ini dia mutiara yang aku cari-cari selama ini. Mutiara paling indah di dunia. Nah, tapi ternyata harga mutiara tersebut sangat mahal. Mungkin dia bilang
ke penjual tadi, "Pak, tunggu sebentar ya, saya sediain dulu uangnya. Tapi mutiara ini jangan dijual ke orang lain, aku akan segera kembali." Tidak pikir panjang, pedagang tadi cepat-cepat pulang, menjual seluruh apa yang dia miliki, mengumpulkan uangnya dan cepat kembali ke penjual mutiara tersebut. Ketika sampai, ia pun cepat-cepat membeli mutiara tersebut. Dan ia sangat bersuka cita karena akhirnya memiliki mutiara yang sangat indah yang telah menjadi impiannya selama ini. Cerita ini menarik ya anak-anak. Keduanya memiliki persamaan, di mana diceritakan bahwa mereka berjumpa dengan sesuatu yang sangat bernilai, bahkan bisa dikatakan priceless. Kenapa priceless? Kita ingat, tadi mereka sama sekali nggak ragu, nggak pikir panjang, bahkan dengan sangat cepat menjual seluruh harta yang mereka punya demi mendapatkan yang pertama, harta karun, dan yang kedua, mutiara yang sangat indah. Kalau kira-kira nggak terlalu bernilai, kayaknya nggak akan mungkin deh orang tadi se-ekstrim tadi ya, langsung menjual semuanya dan dengan sangat rela menukarnya dengan hanya satu buah barang. Nah anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak ini sebenarnya lagi ngomongin apaan sih? Ternyata di kalimat awal ayat Alkitab tadi, Matius 13 ayat 44 sudah dijelaskan bahwa ini semua adalah tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga berbicara tentang bagaimana seseorang menilai atau mengukur seberapa berharga sih kerajaan sorga itu. Tentunya kerajaan sorga di sini bisa diartikan keselamatan kekal atau ketika seseorang bertemu Yesus, percaya dan menjadi pengikutnya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, itu indah banget. Tidak ternilai indahnya. Keselamatan itu priceless. Kita semua beruntung banget bisa menemukan harta karun yang berharga tersebut. Atau mutiara tadi yang sangat indah. Tapi permasalahannya, apakah kita bisa benar-benar memilikinya? Dalam perumpamaan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara orang-orang tersebut mendapatkan harta karun dan mutiara tadi, yaitu dengan menjual seluruh harta milik mereka. Harus pilih salah satu, gak bisa keduanya. Begitupun dengan kita. Kalau memang Tuhan nomor satu, kalau memang keselamatan itu priceless, kita harus bisa meninggalkan semua dosa kita. Gak bisa kita ikut Tuhan, pengen dapat keselamatan kekal, tapi kita tidak jaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita semua perlu Roh Kudus yang akan membantu memberi pengertian, yang akan membuat kita berpikir bahwa keselamatan itu lebih dari segalanya. Kalau kita mengerti dengan jelas akan hal ini, kita pasti nggak akan pikir panjang untuk menolak ajakan berbuat dosa. Jika Tuhan nomor satu dalam hidup kita, kita pasti nggak akan ragu lagi untuk stop lakukan apa yang jahat. Ketika kita tahu bahwa hal kerajaan sorga itu priceless, kita akan cepat-cepat bertobat, bergegas minta ampun sama Tuhan ketika kita jatuh, ketika kita berbuat salah. Cepat-cepat pengen kembali pada Yesus dan nggak mau kehilangan keselamatan itu. Contoh paling gampang nih, kita lagi di kelas kan, saat ujian, pilihan A, dapat nilai 70 tapi jujur kerjain 100% dengan kemampuan kalian sendiri. Atau pilihan B, dapat nilai 100 tapi hasil mencontek, kerjainnya nggak jujur. Pilih yang mana yo? Kalau Tuhan nomor satu dalam hidup kita, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, memilih pilihan yang A akan menjadi pilihan yang sangat mudah untuk ditentukan. Apakah artinya sebuah nilai 100, tapi kita lakukan apa yang dosa di mata Tuhan? Ya kan? Ternyata perlu bayar harga ya untuk menjadi seperti orang yang mendapatkan harta karun dan mutiara yang sangat indah tadi. Udah gitu harganya mahal ya. Harus jual semua harta kita. Atau maksudnya harus tinggalkan semua kehidupan lama kita yang penuh dosa. Walaupun terlihat mahal, tapi ketika kita pilih Yesus, itu worth it banget loh anak-anak. Segala janji kebaikan dalam hidup ini pasti Tuhan kasih. Dan yang terpenting, keselamatan kekal. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2 mengingatkan kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Satu lagi, Tuhan Yesus nggak membiarkan kita lakukan ini semua sendiri. Ada siapa tadi?
ada Roh Kudus yang senantiasa membantu mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Yuk semuanya harus bisa ya menerapkan pelajaran kita hari ini di keseharian kita. Kita jadikan Yesus harta yang terindah, yang tidak ternilai dalam hidup kita. Jesus is priceless. Kita tutup dengan doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua anak-anak-Mu belajar Tuhan untuk terus jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk bisa menemukan harta karun dan mutiara yang indah tadi. Dan kami mau lepaskan semuanya demi mendapatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat penting. Dengarkan dengan baik. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Anak-anak, pesan hari ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ini adalah firman Tuhan. Dengarkan dengan baik. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Anak-anak, pesan hari ini harus diingat dan dilakukan. Semua mengerti? Shalom parents, kita sudah sampai pada minggu ketiga pembahasan mengenai gifted child. Kali ini kita akan membahas bagaimana atau apa tantangan bagi orang tua yang memiliki anak-anak gifted child atau anak-anak berbakat. Yang pertama, parents perlu memperhatikan perkembangan emosi dan sosial anak serta memberikan banyak kesempatan untuk anak-anak ini berinteraksi dengan teman sebaya yang terjadi di dalam lingkungan yang positif. Anak-anak ini membutuhkan kesempatan untuk bermain dan berkembang secara emosional juga intelektual. Parents yang memastikan perkembangan emosi yang baik dapat membantu anak-anak ini terhindar dari jebakan besar yang dihadapi anak-anak berbakat di masa dewasa. Mereka menemukan bahwa tentu saja mereka anak yang pintar, tetapi tidak benar-benar tahu bagaimana berbicara dengan orang dan bagaimana mereka mengatasi emosional mereka yang sulit untuk dikendalikan. Banyak anak tumbuh dengan perasaan kesepian, terisolasi, dan berjuang untuk menyesuaikan diri. Selain mengasuh anak-anak, penting untuk membantu perkembangan emosi mereka. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12, oleh karena itu sebagai umat pilihan Allah yang kudus, yang dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemudian kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Konteksnya untuk anak-anak berbakat ini bahwa mereka selain menjadi ahli dalam sesuatu atau di dalam bidang intelektual, mereka juga harus belajar bagaimana hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jadi sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang baik antara memelihara bakat atau mengembangkan bakat anak-anak dan memberi ruang untuk anak-anak ini dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka dapat bebas bermain dan berkembang secara emosional. Ini berarti memperhatikan berapa banyak pekerjaan atau target yang harus dicapai anak sesuai dengan minat mereka di dalam bidang intelektual mereka. Juga memperhatikan keseimbangan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Tantangan yang kedua adalah orang tua perlu memahami bahwa anak-anak berbakat cenderung lebih ingin tahu dalam semua bidang kehidupan mereka, terutama dalam bidang agama dan kepercayaan. Mereka mungkin mengajukan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang mudah atau mengeksplorasi ide-ide keagamaan menurut cara pandang mereka sendiri. Hal ini bukan berarti anak-anak menolak iman, melainkan bahwa mereka mungkin akan mengambil pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami tentang iman mereka kepada Kristus, tentang hubungan mereka, atau tentang bagaimana mereka bisa memahami kasih Kristus dengan cara yang sederhana. Hal ini dapat menjadi satu titik kritis
bagi orang tua yang ingin membesarkan anak-anak di dalam iman yang sama dengan orang tuanya. Makanya orang tua perlu memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa belajar dari teladan orang tua sendiri. Mereka bisa meniru bagaimana orang tuanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan bagaimana orang tuanya berkembang di dalam sisi keagamaan. Mungkin perlu untuk kita tidak mengabaikan pertanyaan anak-anak kalau kita menemui kesulitan dalam menjawabnya, melainkan mengajak mereka untuk berpikir bersama dan mencari jawaban bersama. Jika dilakukan dengan tulus, percakapan ini akan memperdalam iman anak-anak berbakat dan juga membuat atau memberikan mereka pengalaman untuk mereka menemukan sendiri atas pertanyaan yang mereka ajukan. Kebenaran yang mereka temukan akan berakar dalam pikiran anak-anak dan itu akan menumbuh kembangkan iman mereka kepada Kristus dan mereka akan menemukan jawaban dan mereka juga akan terpuaskan di dalam bidang ini. Parents, anak-anak berbakat menghadirkan serangkaian tantangan khusus. Mereka membutuhkan stimulasi bukan hanya di area kecerdasan tetapi area emosional dan juga sosialisasi. Mereka membutuhkan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan ketiga poin ini. Seringkali masalahnya adalah menemukan bagaimana kita mengembangkan agar ketiga aspek ini bisa balance atau seimbang. Makanya kita perlu mempelajari bagaimana kita mengapresiasi atau mengakui apa yang menjadi talenta mereka. Orang tua dari anak-anak berbakat sering jatuh ke dalam salah satu dari dua ekstrim dan ini merupakan jebakan yang umum. Entah parents menghujani sang anak dengan pujian atas kemampuannya yang luar biasa atau parents melihatnya sebagai sesuatu yang normal-normal saja sehingga parents sama sekali tidak mengakui prestasi sang anak. Penting untuk menemukan cara mengapresiasi yang tepat dan benar. Mungkin baik misalnya memuji anak atas kerja kerasnya daripada hanya atas kecerdasannya. Pujian yang memadai harus menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Karena jika tidak, anak-anak mungkin tidak mengenali prestasi mereka sendiri. Yang pada gilirannya membuat mereka menjadi frustasi karena mereka merasa mungkin gagal lagi. Mengasuh anak berbakat membutuhkan dedikasi dan komitmen. Tetapi kitab suci, firman Tuhan yang luar biasa dan iman Kristiani dapat membimbing orang tua di dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan pertama, setelah Saulus bertobat, namanya dikenal menjadi Paulus. Pertanyaan kedua, siapa nama teman-teman Daniel yang tidak mengkhianati Tuhan dengan menyembah patung? Sadrak, Mesak, Abednego. Pertanyaan ketiga, siapa nama raja yang mimpinya ditafsirkan oleh Daniel? Raja Nebukadnezar. Pertanyaan keempat, apa kebangsaan asli Saulus? Romawi. Pertanyaan kelima, siapa abdi Allah yang ditemui Saulus saat ke Tarsis? Ananias. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa mengenal-Mu lewat firman. Tuhan, bimbing kami agar kami bisa lebih mengasihi-Mu dan menjadi seperti-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Bawa bangsa kami untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Berikan presiden yang takut akan Engkau. Tuhan, berkati juga Opa Niko dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.